Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mari sama-sama ayat dan mulai pada iman kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Ustaz Sulaiman SMA kepada Al-Mukarram. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan melaksanakan secara sempurna apa yang Allah telah perintahkan kepada kita, dan kita buktikan di pagi ini yaitu dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang rukuk itu adanya di masjid, dan ketika Allah perintahkan rukuk bersama orang-orang yang rukuk, jarang terjadi itu di rumah. Karena tidak mungkin di rumah itu banyak orang yang rukuk. Dan ketika Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in, menandakan salat berjamaah ini penting untuk kita laksanakan. Terlepas ada beberapa pandangan mazhab, ada yang mengatakan fardu ain kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi kalau kita melihat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan salat secara berjamaah. Dan min sunanil kubra, sunnah yang paling besar adalah salat secara berjamaah. Karena pentingnya salat berjamaah, sehingga dalam Al-Quran juga diatur bagaimana tata cara salat secara berjamaah ketika dalam kondisi sedang perang. Kalau misalnya kondisi perang yang kondisi sedang genting saja diatur bagaimana tata cara salat secara berjamaah, masa dalam waktu normal kita tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk terima kasih kita kepada baginda Rasulullah, sebagai tanda sayang kita, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak selawat kepada beliau. Karena barang siapa yang berselawat kepada Rasul satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kesejahteraan kepada yang berselawat 10 kali. Dan tidak hanya itu, diampunkan dosanya 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Hadirin yang berbahagia, kalau Allah perintahkan perbuatan yang lain, itu Allah tidak melaksanakannya. Tetapi Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru dilanjutkan, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pengurus Masjid Miftahul Jannah. Jadi semua unsur yang tergabung di dalam kepengurusan masjid, baik PKM-nya, baik imam masjid, kepengurusannya, remaja masjid. Jadi semoga semua insya Allah
mendapat maghfirah, keampunan, dan sebagai nama yang disebutkan Miftahul Jannah, menjadi kunci untuk bisa masuk syurga kepada seluruh pengurus dan kepada kita semua insyaallah. Dan al-muhtaram wal mukarramun yang saya muliakan, Ustaz Zul Arafah selaku pimpinan Majlis Zikir Arafah dan selaku koordinator juga terhadap subuh keliling Arafah. Saya terlintas, apa kira-kira filosofi dari subuh keliling Arafah ini? Tapi kalau saya melihat, setidak-tidaknya ada 3 makna yang tersirat dari Arafah itu. Yang pertama sebagai bentuk i'tiraf, pengakuan, sebagai bentuk pengenalan. Kita mengenal diri kita sendiri, dan itu juga sebagai pengakuan terhadap dosa. Dan ketika Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali di Arafah, itu setelah Adam dan Hawa itu tahu siapa Adam. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini merupakan filosofi juga dari makna Arafah ini, supaya kita mengenal diri kita, baru kita akan kenal Tuhan kita. Maka melalui zikir yang dilantunkan yang sangat luar biasa, dari zikir Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keampunan, kemaafan yang kita harapkan dari Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau tanpa keampunan, tanpa kemaafan dari Allah, maka kita selalu dalam keadaan rugi. Artinya kita tidak boleh berpisah dari zikir. Harus senantiasa kita dihiasi dengan zikir-zikir yang selalu kita lantunkan kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita harus ingat Allah melalui zikir yang kita lantunkan, yang kita bacakan. Maka subhanallah, sangat luar biasa melalui pimpinan zikir Arafah kita ini, Ustaz Zul Arafah, yang telah mengingatkan kita, yang telah memadukan konsep subuh keliling ini antara zikir dan tausiah, memadukan, mengkombinasikan. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua dari makna Arafah itu adalah tempat berhimpunnya orang-orang suci. Maka kalau di Arafah, ketika wukuf tanggal 9 Zulhijjah, itu orang-orang berkumpul di situ. Orang-orang suci berkumpul di situ. Kita berdoa dan kita berharap semoga perhimpunan kita hari ini juga termasuk dari perhimpunan orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Walaupun sebelumnya mungkin pernah ternodai, walaupun sebelumnya mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi bagi Allah bukan dilihat orang yang melakukan kesalahan, tetapi pengakuan terhadap kesalahan dan kita bertaubat, itu jauh lebih bermakna, jauh lebih diakui oleh Allah. Karena setiap manusia pada hakikatnya dia adalah sumber melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah yang kembali bertaubat. Maka dari kita beristighfar dengan istighfar Nabi Yunus, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Sangat luar biasa. Kita beristighfar, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga ada beberapa dari Asmaul Husna yang kita sebutkan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Al-Azim. Ada beberapa Asmaul Husna, dan dalam berdoa juga kita dianjurkan, diperintahkan berdoa dengan menyebutkan Asmaul Husna. Allah punya Asmaul Husna yang 99, maka berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Itu adalah merupakan istijabah doa.
Kemudian yang ketiga, filosofi dari makna Arafah itu adalah, kalau yang pertama tadi sebagai pengakuan, yang kedua sebagai berkumpulnya orang-orang yang suci, yang ketiga Arafah itu adalah bau harum. Dengan harapan orang-orang yang berhimpun di dalam subuh Arafah ini, di dalam zikir Arafah ini, mereka itu menjadi harum. Tidak hanya mengharumkan Aceh, bahkan mengharumkan Indonesia, mengharumkan dunia. Kalau tadi sudah diinformasikan zikir Brunei, zikir Malaysia 5 hari, kita sukseskan zikir tersebut. Dari nama Arafah tidak hanya mengharumkan Aceh, bahkan bisa nanti mengharumkan dunia melalui zikir yang dilantunkan, melalui zikir yang dibacakan. Agaknya sekurang-kurangnya itu filosofi dari makna Arafah. Namun yang selebihnya nanti kita akan mintakan di kesempatan yang lain apa filosofi dari makna Arafah. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan tadi kira-kira sudah mewakili. Bagaimana Ustaz Zul? Sudah terwakili ya? Ataupun mungkin ada sebagian yang tidak pernah terlintas dari makna atau filosofi Arafah itu sendiri. Tapi saya memang suka. Yang pertama, kita mengenal dulu apa maknanya, sehingga kita bisa meresapi, kita bisa menghayati, kita bisa merenungi, oh ternyata nama yang diberikan itu punya harapan, punya hope istilahnya, punya ar-raja. Seperti nama yang diberikan terhadap masjid ini, Miftahul Jannah. Apa yang diharapkan dari nama yang diberikan? Menjadi kunci syurga. Artinya kita semua yang memakmurkan masjid, khususnya Miftahul Jannah ini, masjid Miftahul Jannah, berarti Allah sediakan kepada kita nanti pintu adapun kunci syurga untuk kita memasuki syurga mana yang kita kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat semua wajah-wajah jamaah ini wajah-wajah ahli syurga. Baik kaum bapa maupun kaum ibu. Tapi ketika saya melihat jumlah anak kecil yang hadir itu berkurang, itu menjadi satu kekhawatiran, satu tanda tanya dari saya ini. Kalaulah bapak-bapak, ibu-ibu tidak saling membawa anaknya, tidak saling membawa generasinya, kira-kira siapa nantinya yang akan menerusi estafet kita ini? Ketika kita sudah tiada, kira-kira siapa yang akan meneruskan estafet kita? Maka bawa ke depan, ya Ustaz Zul, bawa serta bersama kita anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka akan melihat, oh ternyata bapak saya, mama saya, ini yang dilakukan di pagi hari. Pergi ke masjid, salat berjamaah di masjid, zikir bersama. Dan ketika kita tiada, itu secara automatically akan diikuti, diestafetkan oleh anak kita. Dan inilah yang dikatakan oleh yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau kamu tidak mendengar lagi suara anak kecil di masjid, maka pada saat itu tanda-tanda keruntuhan, tanda-tanda kemunduran. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kemakmuran, kesuksesan, kejayaan, lihat masjid itu masih dipenuhi oleh anak-anak kecil. Dan kita sebagai pengurus jangan marah terhadap suara bising yang kita dengar dari anak-anak. Jangan marah. Kalaupun kita ingin memberi nasihat, beri nasihat yang hikmah kepada anak. Biarlah anak-anak ini merasakan nyaman ketika mereka berada di masjid. Karena kalau anak-anak tidak lagi merasakan kenyamanan di masjid, jangan salahkan anak-anak ketika mereka lebih suka mengumpul di kafe bersama kawan-kawannya, yang di situ mereka mendapatkan satu kenyamanan. Maka kalau kita melihat ada satu video yang beredar di bulan puasa di Turki, ketika imam habis salat dia bermain-main dengan anaknya, dengan anak-anak di dalam masjid. Itu apa maknanya? Apa pesan yang ingin disampaikan? Begitulah salah satu cara untuk kita menarik semangat, daya tarik, motivasi kepada anak-anak. Tapi kalau kita yang dewasa ini, kita menganggap keberadaan anak-anak mengganggu kenyamanan kita beribadah, berarti kita melupakan eksistensi kita waktu kecil dulu.
Kita waktu kecil dulu, gara-gara dibawa sama ayah kita, gara-gara kita dibawa sama orang tua kita, walaupun kita tahu kita tidak salat secara sempurna. Dulu pada saat kita rukuk, kita tidak rukuk dengan sempurna. Pada saat kita sujud dulu, kita pasti senggol-senggolan dengan kawan kita. Tetapi karena kita ini berproses, maka jadilah kita seperti hari ini. Tapi kalau kita tidak pernah dibawa sama orang tua kita, jangan harap ketika kita sudah dewasa kita menjadi tertarik dengan masjid. Maka hadirin yang berbahagia, ini menjadi PR kita bersama, menjadi catatan kita bersama ketika Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut, kita khawatir sekiranya kita meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah yang bagaimana? Yang mereka tidak pernah tahu di mana masjid. Yang mereka tidak punya akidah yang kuat, tidak punya iman yang kuat, akan terombang-ambing. Ketika beredar video terhadap anak-anak kita, generasi kita, ketika ditanyakan berapa jumlah salat rakaat salat zuhur, tidak tahu mereka. Ketika ditanya bagaimana lafaz niat salat maghrib, tidak tahu mereka. Ada tidak video yang beredar yang generasi kita Aceh ketika ditanyakan, coba sebutkan lafaz salat, tidak ngerti lafaz salat. Berapa jumlah rakaat, tidak ngerti jumlah rakaat. Itu anak Aceh beredar video. Apa kita menganggap itu sepele? Kita menganggap itu kan biasa-biasa saja, itu kan anak orang, bukan anak saya. Bukan itu persoalannya. Mau anak kita, mau anak orang, itu tanggung jawab bersama. Maka hadirin yang berbahagia, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ini juga tanggung jawab bersama. Memenuhi saf-saf yang ada di masjid ini juga tanggung jawab kita bersama. Kalau salat Jumat penuh safnya itu biasa, musuh tidak akan pernah takut. Yang ditakutkan sama musuh ketika saf-saf di waktu subuh ini penuh, itu yang ditakutkan. Maka syukur hari ini banyak gerakan-gerakan subuh dengan nama yang berbagai. Ada suling, ada Jum'ah Berkah, ada BBC, ada Sumai, Subuh Damai. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur, artinya semangat, motivasi ke arah itu ada, perhatian ke arah itu ada. Tapi apakah sudah cukup? Tentunya belum cukup. Menjadi ada peningkatan-peningkatan, menjadi evaluasi apa yang harus kita lengkapi, bagaimana ke depannya, karena kita ini sudah memasuki tahun 2023. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini punya 3 hari. Setiap manusia punya 3 hari. Hari esok, hari kemarin. Hari kemarin itu menjadi kenangan, menjadi sejarah. Dan hari kemarin itu tidak pernah berulang. Dan bahkan ada sebagian orang sedang menangisi tentang hari kemarin. Kenapalah aku dulu tidak belajar sungguh-sungguh sehingga aku akan berhasil atau jadi PNS, ASN, aparatur sipil negara. Menyesal. Kenapa dulu aku tidak menabung? Kalau tidak, aku kan sudah berhasil. Ada sebagian orang, dia sedang menyesali tentang hari kemarin. Ada orang yang ingin kembali kepada hari kemarin, dan itu tidak pernah terjadi. Kita juga ingin ya, jadi muda, jadi anak-anak, bisa bermain tanpa dosa. Ingin kita. Tetapi keinginan kita itu kalau ditanya betul-betul, nanti di ujung-ujungnya tidak mau juga. Mau tidak misalnya kita kembali ke hari kemarin, kembali ke alam rahim. 9 bulan kita berada di alam rahim, kita makan melalui tali pusat. Mau? Mau tidak? Kita kembali ke alam rahim. Di alam rahim itu sempit. Di alam rahim itu kita makan melalui tali pusat. Apa yang dimakan oleh ibu kita, maka itulah makanan kita. Tak mau kan? Tetapi
Hadirin yang berbahagia, ketika kita berada di fase alam rahim itu, kita lahir harus dalam keadaan sempurna. Tidak boleh cacat salah satu anggota tubuh badan kita. Kalau sekiranya janin, bayi yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan cacat, tidak mungkin berapapun dibayar, tidak mungkin untuk dikembalikan ke rahim untuk disempurnakan anggota tubuh badan yang cacat. Tidak mungkin. Sama halnya ketika kita sekarang sedang berada di hari ini, sedang berada di dunia ini, tidak mungkin juga ketika amal kita nantinya tidak cukup, amal kita kurang, ibadah kita tidak banyak. Pada saat kita ditimbang, catatan amal kita ringan. Wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan ketika hari itu adalah timbangan yang tepat, al-haq. Tidak ada kurang sedikit pun dan tidak ada penyimpangan. Kalau di dunia ini bisa saja timbangan itu antara satu timbangan dengan timbangan yang lain itu berbeda. Kita saja kita ambil 3 timbangan, kita timbang badan kita. Oh ini 80 kilo, yang timbangan satu lagi 79, yang satu lagi 81. Berarti tidak al-haq. Tetapi ketika hari kiamat nanti, wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan itu benar. Maka hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita menyesal untuk hari esok ketika ditimbang catatan amal ibadah kita ringan. Ketika dilihat kok tidak pernah hadir di majelis zikir Arafah, ketika dilihat kok tidak pernah tercatat namanya ada yang rukuk, yang sujud di masjid. Tapi saya yakin terhadap jamaah yang selalu bergabung dengan Ustaz Zul Arafah ini ahli syurga semua, InsyaAllah, amin. Hadirin yang berbahagia, kenapa Allah menjadikan kita? Ketika Allah menjadikan kita itu tujuannya apa? Nabtali. Tujuan Allah menjadikan kita untuk apa? Nabtali. Di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua itu disebutkan, kami jadikan manusia itu nabtali, untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Untuk Allah bisa menguji kita, Allah membekali kita dengan 2 panca indera. Allah membekali kita 2 panca indera. Sami'an basira. Sami'an basira. Sami' yang pertama, alat yang kita bisa mendengar. Yang kedua, mata, alat yang bisa kita melihat. Hadirin yang berbahagia, sekiranya 2 panca indera ini tidak ada, maka tidak ada kewajiban untuk kita melaksanakan perintah Allah. Misalnya kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak wajib kita sholat. Simpel saja. Konsep kaedahnya simpel. Tidak perlu bertanya lagi ke ustaz-ustaz yang lain. Karena memang jawabannya tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Berarti kita tidak perlu heran kalau kita lihat kenapa di daerah tertentu masjidnya masih kosong. Berarti kita husnudzan. Berarti masyarakat yang ada di situ tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Berarti tidak ada kewajiban untuk salat. Betul ya? Husnudzan kita. Kenapalah masjid ini kosong misalnya ketika kita pergi ke daerah tertentu. Berarti Ustaz Sulaiman pernah sampaikan syarat wajib untuk taklif hukum itu berarti harus bisa melihat atau bisa mendengar. Kalau salah satu tidak ada, masih bisa berlaku. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, maka tidak ada taklif. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu kapan masuk waktu. Karena kalau tidak bisa mendengar, masih bisa melihat, lihat jam. Kalau tidak bisa melihat, masih bisa mendengar, ada suara azan yang berkumandang. Ketika Abdullah ibni Ummi Maktum minta takhfif, minta keringanan kepada Rasul untuk tidak salat berjamaah, hampir-hampir saja Rasul mengiyakan. Okey, boleh. Tetapi Nabi balik bertanya, Ummi Maktum ini, Abdullah Ummi Maktum ini dia buta, cacat netra. Seperti saudara kita ini sangat luar biasa.
Kita harus terinspirasi dari siapa nama saudara kita ini? Pak Nurdin ya. Dan beliau itu qori, rasul syurga. Beliau cacat netra dan mungkin beliau mewarisi darahnya Abdullah ibni Ummi Maktum. Ketika Abdullah ibni Ummi Maktum bertanya kepada Nabi, Nabi mengiyakan, tetapi pas ketika mau berpaling berangkat, Nabi kembali bertanya, "Fahal sami'tum an-nida? Adakah engkau mendengar panggilan?" Maksudnya, kamu dengar enggak suara azan? Oh, kalau itu saya dengar. Oh, kalau begitu penuhi. Kalau begitu penuhi. Coba kita logikakan. Orang yang cacat netra, yang buta saja Rasul suruh penuhi panggilan azan. Berarti kalau kita ini punya mata yang melek ini, kalau kita tidak penuhi panggilan azan ketika azan berkumandang, mana lebih bagus? Lebih bagus canet ataupun kita? Akan lebih bagus kan? Ada sebahagian sahabat untuk memudahkan dia pergi ke masjid, kadang-kadang ditarik tali dari rumah dia sampai ke masjid, tarik tali. Kenapa? Karena tidak ada guide, tidak ada orang yang bisa memandu dia ke masjid. Akhirnya dia berpegang kepada tali, dan ini bisa didapati di Timur Tengah. Di Mesir itu bisa didapati praktek yang seperti ini. Ada yang Allah menguji seseorang tidak bisa melihat, tetapi mereka tidak pernah melupakan Allah. Tidak pernah melupakan Allah. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan kita, itu Allah ciptakan min maniyyin yumna, dari mani yang bercampur yang ditempatkan di rahim. Kalau kita merenungi asal muasal kita ini, apa yang perlu kita banggakan hari ini? Oh, saya punya kedudukan, saya sebagai orang hebat. Tapi kalau kita lihat proses kejadian kita, kalau sekiranya, maaf cakap, air mani itu ditaruh di dalam plastik, dikasih ke kita, mau? Air mani ditaruh dalam plastik, dikasih ke kita, mau? Tidak mau. Tidak ada yang mau pegang. Itulah kita. Nah, kita arafah itu tadi, kita mengenal diri kita. Mengenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita mengenal diri kita ini, proses kejadian kita dari air yang hina itu. Tujuannya apa? Nabtali, untuk diuji. Allah ciptakan kita untuk kita ini diuji. Maka ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak berhasil, dan manusia punya pilihan. Manusia ini punya pilihan. Allah gambarkan wa hadainahu sabil. Allah memberikan kita dua jalan. Kalau di dalam surah Al-Aqabah ayat yang ke-10, wa hadainahu najdain. Ada dua pilihan yang kita boleh memilih di dalam hidup ini. Tetapi Allah sudah menentukan, kalau kamu pilih jalan kanan ini, ashabul yamin, maka kamu akan kembali ke syurga. Tetapi kalau kamu pilih ashabul shimal, maka jalan kamu menuju ke neraka. Tapi Allah beri pilihan kepada kita. Allah tidak paksakan kita. Allah beri pilihan. Ada orang yang imma syakira wa imma kafura. Ketika Allah pertegas di dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, maka sebahagian manusia yang ketika Allah ingin uji manusia tersebut, ada yang imma syakira, dalam bentuk fa'il Allah sebutkan. Kenapa? Kenapa syakiran disebutkan dalam bentuk fa'il? Kenapa kafura sudah disebut dalam bentuk mubalaghah? Karena memang orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit. Walaupun tadi disampaikan oleh Ustaz Zul Arafah banyak, tetapi pada hakikatnya ini sedikit, Ustaz Zul ya, karena masih banyak lagi yang belum bergabung, masih banyak lagi yang belum hadir. Kalau kita persentasekan, tidak usah kita persentasekan jauh-jauh, kita persentasekan saja dengan warga yang ada di Sungai Ujung ini juga masih belum seluruhnya hadir. Ini syukur karena yang hadir ini beragam dari penjuru
Kalau ibaratnya panggilan haji ini akan datang min fajjin amiq, ini juga dari seluruh penjuru yang berbeda. Tetapi yang di sekitar pungai ujung ini, kalau misalnya kita absen, kalau kita minta tunjuk tangan, saya yakin persentasenya itu ada 20%. Karena saya melihat wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah orang jauh. Wajah-wajah orang jauh. Ini juga merupakan PR kita. Berarti kita termasuk dalam kategori, ini menjadi PR pengurus Miftahul Jannah. Dan ini salah satu strategi ya. Salah satu strategi untuk daya tarik kepada jamaah lain yang belum sempat ke masjid. Kenapa kami tidak ke masjid sementara tamu-tamu yang lain, saudara-saudara kami memenuhi masjid kami yang ada? Seharusnya kami malu. Berarti besok mereka itu akan datang. Biar kita tidak malu ketika datang jamaah yang berikutnya, berarti kita penuhi juga oleh kita sendiri. Itu menjadi salah satu motivasi. Okey, imma syakiran. Artinya yang bersyukur itu sedikit. Jadi tidak perlu panik kita. Memang sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa yang bersyukur itu sedikit. Maka ketika Aisyah mengkomplain kepada Nabi, wahai Nabi, bukankah engkau sudah diampunkan dosamu baik yang dulu maupun yang akan datang? Dosa yang akan datang pun Nabi sudah diampunkan, sudah ada garansi, sudah ada jaminan. Kok kamu ini beribadahnya banyak sekali? Protes. Makanya kaum wanita ini, kita laki-laki ini kalau ibadahnya kuat nanti diprotes juga sama istri. Hati-hati. Jadi harus lihat juga nanti. Ini protes benaran atau memang ada pertanyaan yang lain, ada hak-hak mereka yang tidak kita penuhi. Jadi protes Aisyah. Kenapa lah engkau ni salat terlalu banyak sekali ini, hatta tatafattar qadamah, sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Ada marah Nabi? Tidak. Cuma Nabi ingin sampaikan kepada istrinya, kepada Humairah yang kemerah-merahan wajahnya, afala tuhibbu an akuna 'abdan syukura? Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa kita beribadah banyak? Biar kita jadi hamba yang bersyukur. Imma syakira. Makanya hari ini saya mengawali tadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan kita salat berjamaah. Karena ada sebagian orang tidak paham makna syukur itu, hanya paham secara lisan saja. Syukur, tapi dalam praktek tidak pernah mengimplementasikan praktek syukur yang benar-benar seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Rasul mencontohkan makna syukur kepada kita dengan salat malam, tahajud, qiyamul lail. Tapi kita tidak sampai harus bengkak, Ustaz Zul ya. Tidak perlu harus bengkak kaki ya. Nanti ketika ditanya, kenapa kamu ini kaki bengkak? Saya mau mempraktekkan makna syukur. Karena kalau Nabi itu kan salatnya sampai bengkak kakinya. Jadi saya juga harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi tidak mesti seperti itu. Karena kan ada juga ketika mereka menggambarkan tentang bagaimana ibadah Nabi. Jadi ada sebagian sahabat, kalau begitu aku mau salat sepanjang malam, tidak mau tidur-tidur. Ada sebagian sahabat dia katakan, kalau begitu aku mau puasa siang dan malam, tidak buka-buka. Kemudian ada satu lagi, kalau begitu saya tidak mau menikah. Kata Nabi, bukan begitu cara memahami untuk syukur. Tapi apa juga? Saya juga manusia, saya salat, saya juga tidur, saya juga berpuasa, saya berbuka, saya juga menikah. Baru Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itulah sunnahku. Kalau barang siapa yang tidak ikut sunnahku, dia tidak termasuk dalam golonganku. Hari ini ada orang memaknai syukur dengan bentuk makna dia sendiri, bukan seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang memahami sunnah juga seperti makna dia sendiri, sehingga tak pernah kita lihat di masjid. Selalu bicara sunnah, tetapi di masjid tak pernah kelihatan. Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi? Kan tidak.
Nabi ketika mencontohkan sunnah, Nabi termasuk orang yang pertama yang melaksanakan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini adalah tempat kita sedang diuji oleh Allah. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, yang sangat menentukan bagaimana hari esok kita. Jadi kita punya 3 hari, kemarin, hari ini dan hari esok. Hari esok ketika digambarkan di Yaumil Mahsyar, ketika hari kebangkitan, itu matahari disebutkan setinggi sejengkal. Kalau hari ini, sekarang ini berapa ketinggian matahari dengan bumi? Kalau tidak salah saya, di pelajaran dulu yang kita belajar waktu SD dulu, itu jaraknya 150 juta kilometer lebih kurang. 150 juta kilometer. Ada satu pembelajaran dulu, ilmu fisika. Kaca pembesar yang kita taruh di siang hari, kemudian kalau di bawahnya itu ada kapas ataupun daun kering, apa yang terjadi terhadap kapas dan daun kering tersebut? Terbakar. Apa maknanya? Dengan hikmah Allah yang maha agung, matahari itu tidak boleh menjadi lebih dekat dengan bumi. Kalau sekiranya matahari didekatkan lagi dengan bumi, maka akan terbakar. Daun-daun kering akan terbakar. Kita juga akan terbakar. Kaca pembesar itu berfungsi untuk mendekatkan yang jauh, kan? Fungsi dari kaca pembesar itu untuk apa? Mendekatkan yang jauh. Maka ketika ditaruh kaca pembesar di siang yang panas dan di bawahnya ada daun yang kering dan kapas, maka daun kering dan kapas tersebut akan terbakar. Coba kita pikirkan, kita renungkan di hari esok itu. Ketika matahari itu di Yaumil Mahsyar tingginya sejengkal, apa yang akan kita rasakan? Kita akan terbakar. Dan termasuk yang akan mendapat perlindungan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Hari itu matahari dekatnya ya sejengkal. Sekarang saja yang jauhnya 150 juta kilometer di siang hari yang panas, kita tidak bisa berdiri di jalan di semen tanpa alas kaki. Kalau misalnya Syekh Ahmad Rijal yang berhaji tahun kemarin, kita doakan semoga tahun ini Syekh Ahmad Rijal juga bisa berhaji. Amin. Bagaimana Syekh kalau sekiranya tak pakai alas kaki? Sanggup tidak jalan? Jamaah haji yang sudah pernah berangkat haji, kalau kita tidak pakai alas kaki, sanggup tidak? Itu menandakan panas sekali. Tapi coba kita bayangkan nasib kita di hari esok, sanggup enggak? Ketika di Yaumil Mahsyar, ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah, yang di situ tidak ada perlindungan, tidak ada tempat untuk berteduh. Kalau di dunia masih bisa pakai payung, maka untuk semua jemaah haji itu dibagi payung. Tiap jemaah haji dibagi payung, dijauh payung. Tujuan di Pekar, yang suku umroh dan payung. Kalau di akhirat, siapa yang mau kasih payung? Diri kita, amal ibadah kita. Jadi salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka itu yang akan dapat perlindungan. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua kita yang hadir hari ini akan mendapat perlindungan yaumil mahsyar. Amin. Disebut laki-laki, kalau kami perempuan bagaimana? Termasuk juga perempuan. Karena kalau disebut laki-laki, perempuan memang sudah ada di dalamnya. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki tidak masuk. Nah, makanya sirah umum itu kalau dalam bahasa Al-Quran ketika disebut laki-laki, perempuan ada di dalamnya. Tetapi jangan harap ketika disebut perempuan, laki-laki juga masuk. Nah, jadi orang perempuan juga tidak boleh protes ketika nama laki-laki sering disebut dalam Al-Quran. Tetapi istimewanya kalau di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa, tidak ada surah Ar-Rijal. Kita laki-laki ini tidak ada surah Ar-Rijal. Baik, kita sampai jam berapa ini? Kayaknya sudah mendekati ya. Tapi hari ini hari libur ya. Hari libur.
Karena kemarin ketika saya ceramah di Emperon, gerakan pejuang subuh, karena hari Sabtu saya khawatir teringat sebagian orang tuanya itu teringat ke anak. Kenapa? Mengantar anak sekolah kan khawatir kita. Tapi hari ini hari Ahad, tapi saya juga tidak akan memperpanjang karena kita sudah pembahasan di hari esok. Jadi yang paling penting apa? Bagaimana hari esok kita ketika di Yaumil Mahsyar di padang, bukan di padang Arafah ya, di Yaumil Mahsyar tadi, di padang Mahsyar itu kita bisa mendapat perlindungan. Maka perlu kita refleksikan di awal tahun ini. Kita perlu merancang, memplanning amal-amal kebaikan. Kalau tadi diumumkan zikir Brunei, zikir Malaysia, ini juga salah satu bentuk planning untuk ibadah. Kita harus memplanning juga. Kira-kira Al-Quran saya di tahun ini berapa kali harus khatam? Oh minimal ini 6 kali setahun. Ini minimal. Kayaknya ini 6. Harus khatam 6 kali setahun. Artinya 10% dari Imam Syafi'i. Karena kita pengikut Imam Syafi'i kan. Maka target, saya kasih target tidak mulu-mulu, 10% saja ya. Boleh? Boleh 10%. Ataupun mau yang 100%. Tapi nanti di akhir tahun ditagih sama Ustaz Zul. Mau? Kalau 100% berarti setiap hari harus khatam Al-Quran 2 kali. Setiap bulan. Setiap bulan berapa berarti? Kalau misalnya satu hari harus khatam 2 kali, berarti setiap bulan 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Berarti kalau kita pengikut Imam Syafi'i, ya minimal 10%. Tapi berat kayaknya. Saya lihat wajahnya ini, Ustaz berat ini Ustaz. Kayaknya berat. Tapi paling tidak kita khatam Al-Quran. Kita khatam Al-Quran. Kemudian begitu juga sedekah, tingkatkan sedekah. Kalau selama ini sehari 10.000, kayak ini 20.000 lah, atau 50.000, atau 100.000. Kalau bisa tiap hari ada continue kita bersedekah. Setiap hari continue kita bersedekah. Baik sedekah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain, ataupun dalam bentuk nasi kotak, ataupun dalam bentuk paling kurang ya traktirlah kawan-kawan. Ketika di warung kopi sedang minum ya, kita niatkan ini sebagai sedekah. Berarti biar saya yang traktir. Berarti kita harus lomba cepat. Sahabat kan kayak gitu. Sahabat lomba cepat ya. Antara Abu Bakar Umar ini selalu berlomba untuk kebaikan. Tapi kita ini lombanya selalu lomba bukan pada kebaikan. Abu Bakar dan Umar ini selalu berlomba. Misalnya ketika turun ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Bakar ya udah semua harta yang saya miliki, semua kebun-kebun kurma itu saya infakkan fi sabilillah. Abu Bakar semua, Umar separuh. Makanya kita harus berlomba-lomba. Jadi ke depan kalau misalnya sedang duduk di kedai kopi, warung kopi, kita berlomba-lomba. Lomba-lomba traktir lebih duluan bayar. Jangan main surut, main belakangan. Artinya harus berlomba cepat. Karena harus seperti itu. Biar ada perbaikan. Kalau tahun kemarin kita mundur, biarlah duluan yang biar dia duluan, biar dia. Tapi tahun ini harus lebih cepat. Berarti itu ada peningkatan. InsyaAllah siap ya, InsyaAllah. Dan kemanapun Ustaz Zul pergi, kalau tadi disampaikan Ahad depan di mana, di Hikmatullah Ajun ya, InsyaAllah semua jemaah bisa ikut. Ustaz kayak mana? Jangan lihat Ustaz, karena Ustaz kadang-kadang punya jadwal juga, kan tak mungkin selalu bersama. Biasanya di hari Minggu saya juga ada jadwal mengisi di tempat lain, ada mengisi di BBC Safari Subuh, ada di safari-safari yang lain, kadang-kadang di masjid, di munasabah, di musalla. Tapi ketika kita kosong, tidak ada, insyaAllah kita bergabung. Sama kayak Syekh Ahmad Rejat, ketika beliau juga ngisi di tempat lain, kan tidak mungkin juga bisa bergabung secara bersama. Tapi itulah, kita semua ini bertanggung jawab untuk transfer kebaikan, untuk kita bagaimana bisa mentransfer kebaikan. Maka saya secara pribadi juga terinisiasi juga. Saya buat juga channel YouTube seperti orang-orang.
buat juga saya channel YouTube seperti orang-orang, karena disuruh buat sama adik kelas. Disuruh buat sama adik kelas, Teguh Amru yang diberi, Ustaz, kenapa Ustaz tak buat channel YouTube? Saya tak sempat. Sempatkan. Akhirnya diajarkan cara buat, akhirnya jadilah. Nah, kalau mau coba-coba lihat nanti bagaimana channel YouTube saya, lihat saja nama saya, Sulaiman M. Hasan. Buka di YouTube, nanti lihat Sulaiman M. Hasan. Dan apa yang kita sampaikan hari ini juga nanti kita akan upload juga di YouTube. Dan ketika Ustaz Abu Samad kemarin datang, alhamdulillah ternyata Ustaz Abu Samad juga mensupport. Mensupport, mengendorse, dan bahasa beliau itu saya jadi malu juga sebetulnya. Beliau mengatakan sebagai kakak kelas saya, sebagai ustaz kita, malu kita dengan Ustaz Abu Samad. Beliau yang ilmunya sangat luar biasa, tapi tawadhu'nya itu yang luar biasa. Ilmu beliau itu sangat luar biasa, tapi tawadhu'nya itu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga berkah dan apa yang kita sampaikan ini menjadi renungan kita bersama dan menjadi otokritik bagi saya pribadi untuk kita bagaimana tahun 2023 ini, ketika kita menyongsong tahun ini adalah menjadi tahun yang terbaik dari segi amal kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sekiranya amal ibadah kita sama dengan tahun kemarin, rugi dan akan menjadi orang yang dilaknat sekiranya amal ibadah kita lebih buruk dari tahun kemarin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.